Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, ini terima kasih atas kesempatannya. Ini saya menyambung dari Prof. Roro tadi ya. Tadi soalnya menarik ya, Prof. Roro bilang kebijakan publik ini berpihak kepada siapa saat ini. Kalau kita bicara current condition seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator, jadi sama halnya dengan kebijakan ekonomi saat ini ya, berpihak kepada siapa gitu ya. Nah, existing condition-nya gitu Bu, kalau kita lihat sekarang ini menurut pendapat pakar dari ekonom barat nih Bu Hasan Bu ya, dari asal kampionnya demokrasi ya Bu ya. Dia menyebutkan bahwa existing condition ekonomi kita baik di Indonesia maupun di global itu adalah kita menghadapi yang disebut dengan toxic economy. Itu mereka loh, bukan kita, bukan muslim ya gitu ya. Mereka menyadari bahwa kita mengalami yang disebutkan toxic economy. Kenapa? Karena kebijakan ekonomi itu tidak berpihak kepada publik tadi. Nah, tapi berpihak kepada siapa? Nah, ini berpihak kepada segelintir orang yang disebut dengan 1% kalau mereka istilahnya. Kalau di kita nggak sampai 1% mungkin ya. Jadi elitis orang-orang tertentu di mana para pemilik para elit modal ini gitu ya menguasai sumber daya publik gitu ya. Nih kalau kita lihat dari data terakhir ya, menurut di konteks Indonesia ya, kalau di Indonesia tuh berapa persen sih gitu ya. Nah, menurut World Inequality Report tahun 2022 selama 20 tahun terakhir gitu ya, 50% penduduk Indonesia itu hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional. Jadi bayangkan 100 juta lebih ya, penduduk kita itu hanya memiliki kekayaan kurang dari 5% rumah tangga nasional. Nah, sisanya dimiliki oleh siapa? Sisanya dimiliki oleh 10% penduduk kita gitu ya. Nah, yang 10% itu menguasai 60% dari kekayaan rumah tangga nasional. Nah, ini yang siapa mereka gitu ya. Nah, menurut laporan Forbes terakhir di tahun 2022 gitu ya, menyebutkan bahwa 50 orang terkaya di Indonesia itu memiliki kekayaan mencapai kurang lebih 180 miliar US dollar. Itu dalam dolar ya Bu ya. Nah, kalau kita konversikan ke rupiah berapa? Nah, kurang lebih sekitar 2.600 triliunan atau setara dengan APBN kita. Bayangin ya. Jadi APBN kita yang digunakan untuk mengelola 270 juta jiwa itu digunakan oleh 50 orang, kan kasarnya begitu gitu ya. Itu ketimpang sehingga menyebabkan gitu ya, ada beliau bilang ada disebut dengan global imbalance atau ketidakseimbangan modal karena hanya dikuasai oleh para taipan atau ultra rich people gitu ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ada ketimpangan ekonomi ya, sehingga wajar kalau saat ini kita melihat di kita gitu per 2022 itu masih ada orang yang menganggur. Jumlahnya itu sampai 8 juta. 8 juta itu kan orang ya Ibu ya, bukan barang gitu. 8 juta itu mau makan apa? Kalau kerja aja enggak, nah, susah cari kerja gitu ya. Atau misalnya anak-anak kita itu tidak memiliki akses pendidikan dasar. Ada 7% anak-anak kita tidak bisa mengikuti pendidikan dasar. Ini kita nggak berbicara pendidikan menengah dan atas, ya. Mau dibawa kemana generasi kita? Kemudian atau misalnya data per 2022 per bulan Maret ini kita masih menghadapi anak-anak kita melalui stunting sekitar 21,6%. Itu berapa juta? Nah, mau apa anak-anak kita? Kenapa? Karena akibat global imbalance ini ada ketimpangan ekonomi yang menyebabkan distribusi income, krisis distribusi income gitu ya. Ada sumbatan distribusi kekayaan di antara kita gitu ya, di antara orang kaya gitu ya, ultra rich people itu dengan masyarakat luas, sehingga masyarakat luas kesulitan memperoleh akses hidup layak gitu ya, dalam hal pendidikan, kesehatan. Bahkan terakhir undang-undang kesehatan justru mempertegas kemana sebetulnya kebijakan publik kita gitu ya. Sudah kebayang arahnya setelah undang-undang omnibus law meloloskan keberpihakan
mereka terhadap Taipan gitu ya, dengan melepaskan meliberalisasikan tanah-tanah kita gitu ya. Nah, sehingga dampaknya apa? Selain tadi ada masalah ketimpangan ekonomi, kemudian hambatan distribusi kekayaan, yang ketiga adalah resesi. Ya, kenapa resesi? Karena kan orang-orang kaya ini butuh uang itu kan banyak. Bayangin uang banyak gitu, dan uang kekayaan itu kan kayak darah, dia harus mengalir gitu. Kalau nggak mengalir itu jadi racun, jadi penyakit. Nah, mau dikemanain uangnya, gitu ya? Disimpan aja tuh nggak ada gunanya. Ada gunanya nggak kalau kekayaan itu disimpan aja? Nggak ada. Jadi uang itu perlu beredar. Nah, ketika mau beredar, mereka bingung mau dikemanakan. Nah, kalau kita kan bingung cari uangnya. Nah, kalau mereka tuh bingung gimana menyalurkan uangnya. Nah, maka itu menimbulkan perilaku excessive investment, investasi yang berlebih-lebihan, ya. Tidak hanya contohnya dalam hal misalnya investasi bidang real, ya, kita lihat sekarang kan banyak lomba para ultralis itu membangun apa namanya, menara gading ya, high rise gitu kayak di Dubai gitu ya, welcome to Dubai ya, gimana seperti itu ya, atau misalnya pelabuhan megah gitu ya, tol yang megah gitu, tetapi tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat luas gitu, sehingga siapa yang mau beli kalau misalnya kita membangun tolnya mahal? Siapa yang mau beli kalau kita mau bikin rumah sakitnya mahal? Siapa yang mau beli kalau kita bikin sekolahnya elit tapi nggak ada yang bisa beli? Sehingga pada satu titik akan terjadi namanya perlambatan ekonomi. Kenapa? Karena yang mereka buat tidak menyentuh kebutuhan luas masyarakat, akhirnya terjadilah resesi, ya, atau pelambatan ekonomi. Sehingga pelambatan ekonomi itu menjadikan, gitu ya, kita rasa sekarang ini, gitu ya, dan celakanya resesi ekonomi yang diikuti dengan financial krisis keuangan terjadi secara sekarang itu lebih sering dan lebih cepat. Ya, nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, mengatasinya tadi dengan meninggalkan si toxic ekonomi tadi yang nyata-nyata melakukan liberalisasi terhadap sumber daya publik, gitu ya. Nah, apa yang bisa kita tawarkan? Bisa kita tawarkan adalah ya obat penawar racun tadi ya, penawar toxic ekonomi, yaitu dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Kenapa? Sistem ekonomi Islam pertama untuk mengatasi masalah global imbalance, yang pertama adalah kita menawarkan pengaturan kepemilikan, gitu ya. Islam 1 menit lagi ya Mbak ya. Pengaturan kepemilikan private, public dan negara, di mana private atau individu itu tidak boleh menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, siapa yang menguasai hajat hidup orang banyak tadi? Yaitu dikelola oleh negara, gitu ya, dalam Baitul Mal. Jadi kalau kita ada konsep Baitul Mal, kalau sekarang kayak Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, Baitul Mal ini bukan tugasnya narikin pajak, nah, tetapi mengelola kekayaan publik kemudian negara, kemudian menyalurkannya menjadi kebutuhan public goods and services, gitu ya, yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau, sehingga hambatan distribusi kekayaan itu menjadi relatif hilang karena masyarakat luas mudah mengakses kebutuhan publik, gitu ya. Nah, dampak berikutnya apa? Yang tadi yang excessive investment, bagaimana ekonomi Islam bisa mengatasi excessive investment adalah dengan mengatur kebijakan moneter menggunakan standar uang berbasis emas dan perak, kemudian sehingga kan kita terbatas, kan tidak bisa anytime nge-create money, gitu ya. Uang beredar itu kita terbatas karena harus distandarkan dengan emas dan perak, kemudian menghapuskan seluruh investasi spekulatif itu yang ada di pasar uang, yang ada di pasar berjangka. Nah, sehingga orang yang punya uang, gitu ya, individu yang punya uang boleh nggak melakukan aktivitas ekonomi, boleh, tetapi dibatasi dalam aspek-aspek yang tadi ya, tidak boleh pada hal-hal yang bersifat publik, gitu ya. Kemudian tadi tidak boleh bersifat spekulatif. Nah, sehingga itu akan menghindari eksesif ekonomi,
dan menciptakan kestabilan ekonomi sehingga resesi kita bisa diatasi gitu ya. Demikian sementara, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.